Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi untuk kelas 8, yaitu bangun ruang sisi datar, ya. Bangun ruang sisi datar. Nanti ada beberapa bangun yang akan kita pelajari, di antaranya adalah kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai kubus. Materi ini sebetulnya bukan pelajaran baru untuk kalian, karena di sekolah dasar kalian juga sudah pernah dulu belajar, ya, kubus, balok, prisma, limas, bahkan tabung, ya, dan bola dan kerucut, ya. Nanti diulangi lagi. Khusus untuk kelas 8 ini yang akan kita pelajari adalah bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, baiklah, kita mulai saja dengan kubus, ya. Kita ulangi lagi apa itu kubus. Jadi kubus itu bentuknya seperti ini kira-kira, ya. Nah, seperti ini, ya, seperti ini kubus, ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak benda seperti ini, ya, tapi macam-macam, ya. Ada tempat sampah, mungkin ada kotak. Nah, tapi yang jelas, yang pasti sebangun itu, yang pasti berbentuk kubus itu adalah biasanya permainan kubik, ya. Mungkin kalian pernah main kubik, ya. Walaupun warnanya lain-lain kan, supaya jadi sama itu susah juga, ya. Yang ahlinya yang bisa, ya. Nah, kemudian yang pasti juga berbentuk kubus dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apa namanya? Siapa yang tahu? Yaitu dadu, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini dadu, ya. Dadu itu mempunyai angka 1 sampai 6. Nah, ini menunjukkan bahwa sebuah kubus ini mempunyai 6 sisi, ya. Ya kan? Nah, jadi ada angka 1 sampai 6. Artinya bahwa dadu ini mempunyai 6 sisi. Jadi kubus itu berarti mempunyai 6 sisi. Nah, baiklah, supaya lebih jelas kita lihat ke materi berikutnya tadi, ya, mengenai kubus tadi. Kita perhatikan, sudah ada Bapak ini buat ini gambar-gambarnya, ya. Nah, ini perhatikan. Jadi di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, ya. Jadi kalau kita menamakan sebuah kubus, ya, seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, H, ini tidak sembarangan, ya. Jadi kalau memberi nama itu harus berurutan. Misalnya dari sini A, B, C, D. Nah, yang atas juga dari sini juga E, F, G, H. Nggak boleh sembarangan A, B, C, D. Misalnya E nanti di sini mulai, itu nggak boleh. Jadi harus sama atas dengan bawah, mulainya dari mana, ya. Kemudian cara membacanya juga tidak boleh sembarangan juga. Misalnya A, B, C, D, F, G, H, E. Misalnya tidak bisa, jadi harus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, cara membacanya. Baiklah, kita akan mulai lagi dengan bagaimana unsur-unsur daripada kubus tadi, bagian-bagian, ya. Misalnya saja yang paling gampang, yaitu yang ada A, B, C, D, E, F, G, H-nya itu titik sudut. Nah, ini, ya. Jadi ini titik sudut namanya nih, titik sudut. Ya, titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi titik sudutnya ada berapa ini? Ya, titik sudut. Nah, ada berapa titik sudutnya? Yaitu A, ya kan? B, C, D, E, F, G, H, ya. Nah, baiklah, jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Jadi titik sudutnya sebuah kubus itu ada 8. Ya. Kita lanjutkan dengan apalagi? Rusuk, ya. Nih, rusuknya ini AB, BC, CD, DA atau AD, kemudian EF, GH, GH, HE atau EH. Ya, itu namanya rusuk, ya. Ya, rusuk yaitu AB, BC, CD, DA atau AD, ya, yang bawah. Kemudian yang atas EF, FG, kemudian GH, kemudian EH. Ada berapa ini? Sudah, ya? Oh, belum. Ada lagi mana? Ya, yang ini, ya. Yang tegak nih, AE, kemudian
BF, kemudian CG, kemudian DH. Ya, jadi semuanya ada 12 ya. Yang bawah 4, yang atas 4, kemudian yang tegak ada 4. Jadi ada 12 rusuk. Nah, kemudian apalagi? Sisi ya, bidang sisi. Ya, sisi. Apa saja sisinya? Yang sebelah depan sini. Nah, ini ya. Yaitu sisi AB FE. Nah, cara membaca bidang sisi juga tidak bisa sembarangan. Jadi harus berurutan AB FE, tidak boleh AB EF, salah ya. Jadi harus AB FE. Kalau misalnya mulainya dari A, jadi AB FE. Ya, kemudian mana lagi? Yang sebelah sana ya, yang belakang. Yang belakang berarti DC GH. Ya kan? DC GH. Depan, belakang. Nah, sekarang bawah. Bawah yaitu yang bawah AB CD. Nah, kemudian yang atas EF GH. Kemudian samping kiri kanan ya. Yang kiri dulu yaitu AD HE. Nah, kemudian yang sebelah kanan BC GF. Ya. Ada berapa ini? Ada 6 ya. Jadi ada 6 ya. Ada 6 bidang sisinya. Ya. Jadi saya ulangi. Bapak ulangi, titik sudutnya ada 8, ABCDEF GH. Kemudian rusuknya ada 12 dan sisinya atau bidang sisinya ada 6. Nah, itulah unsur-unsur diantaranya untuk sebuah kubus ya. Jadi masih bagian-bagian kubus atau unsur-unsur kubus ya. Tadi yang sudah titik sudut, rusuk, dan sisi. Nah, kita lanjutkan dengan diagonal sisi atau diagonal bidang ya. Ada berapa diantaranya? Mungkin ada yang sudah tahu. Misalnya yaitu ini ya, dari titik B ke titik E. Apa gambar ya? Ini diantaranya. Ini namanya diagonal sisi atau diagonal bidang. Apa kasih warna merah ini? Nah, ini diantaranya ini namanya diagonal sisi atau diagonal bidang. Misalnya lagi dari A ke F ya. Nah, kalian nanti bisa menghitung sendiri kira-kira ada berapa ini. Ya, harus bisa menghitung nih berapa ini kira-kira nih. Nah, satu sisi ada 2 ya. Satu sisi kubus ada 2 diagonal bidangnya atau diagonal sisinya. Nah, sisinya kan ada berapa? Ada 6 tadi ya, sudah ya. Sisinya ada 6, berarti ya tinggal kalikan aja 2 kali 6. Jadi banyaknya diagonal sisi sebuah kubus berarti ada 12. Ya, diantaranya adalah ini tadi AF, HF, kemudian BE. Nah, yang lain-lainnya mungkin tahu sendiri ya. Nah, kamu berusaha sendiri, cari sendiri apa yang belum. Misalnya saja, ini yang bawah ini misalnya BD, kemudian AC, ya kan? Kemudian CF, BG, ya. Ya, itu namanya diagonal bidang atau diagonal sisi. Jadi ada 12. Baiklah, Bapak lanjutkan yaitu tentang diagonal. Kalau tadi diagonal sisi ya. Nah, yang tadi diagonal sisi. Ya, Bapak ulangi tadi yang tadi belum dikasih namanya ya. Jadi yang itu diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal sisi atau diagonal bidang sama saja ya. Ya, diantaranya ini adalah AF, kemudian BE, ya, dan seterusnya. Jadi semuanya ada 12 nih, kalian cari sendiri. Nah, baiklah kita lanjutkan dengan diagonal ruang sekarang. Ya, beda lagi ini ya. Masih ingat di SD? Diagonal ruang. Coba masih ingat diagonal ruang itu seperti apa? Masih ingat enggak? Ya, kalau lupa Bapak kasih tahu lagi. Misalnya diagonal ruang itu misalnya dari ini. Nah, seperti ini nih. Dari titik H ke titik B ya. Nah, ini ya. Jadi
ada melewati tengah-tengahnya ini ya. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Dari H ke B ini namanya diagonal ruang ya. Yaitu dari titik H ke B. Nah, apalagi yang ada? Coba. Ya, yaitu ya dari A ke G ya. Dari titik A ke titik G atau dari sudut A ke sudut G. Ya, ini ya. Ini namanya diagonal ruang. Ya. Ada berapa kira-kira? Apa itu aja? Ada lagi ya? Iya, ada yang sudah tahu. Ada berapa? Ada 4 ya. Nah, silakan yang lainnya cari sendiri. Ya, yaitu HB dan AG. Nah, yang lainnya cari sendiri apa? Saya yakin tahu ya, Bapak yakin tahu semua. Jadi jumlahnya ada 4. Nah, Bapak lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah bidang diagonal. Nah, beda lah dari yang tadi, diagonal bidang. Nah, sekarang ada lagi bidang diagonal, lain lagi ya. Jangan sampai salah nanti, salah pengertian ya. Ya. Bidang diagonal. Nah, bidang diagonal. Nah, yang mana bidang diagonal? Nah, perhatikan. Waktu di SD sudah pernah ya. Nah, Bapak ingatkan kembali salah satunya ini. Salah satunya bidang diagonal adalah ini. Ya. Nah, kita tarik garis dari B ke E. Nah, ya. Kemudian dari C ke H. Ya. Nah, ini ya, kita kasih warna supaya kelihatan. Supaya kelihatan jelas apa yang dimaksud dengan bidang diagonal. Ya. Jangan tertukar dengan diagonal bidang. Ini bidang diagonal. Nah, contohnya seperti ini. Ya, yaitu BCHE ya. Jadi bidang diagonal BCHE. BCHE. Nah, coba kira-kira ada berapa? Masih ingat ada berapa bidang diagonalnya kubus? Ada 6 ya. Nah, sekarang coba Bapak tanya, ini kalau misalnya BCHE, nah kebalikannya ini yang mana ini? Lawannya lah. Ya, kalau ini BCHE berarti yang lawannya adalah, ada yang tahu yaitu, nah ini kebalikannya yang ini berarti ini ADGF ya, ADGF atau AFGD. Boleh kesini dulu, kesini atau dari kesini ke sini dulu baru kesini ke sini. Ya, yaitu kebalikannya BCHE yaitu ADGF. Ya, jadi ini baru 2 nih. Jadi harusnya ada 6. Silahkan kalian ingat-ingat lagi yang mana lagi ya. Nah, itulah unsur-unsur ada kubus ya. Ada titik sudut tadi, rusuk, sisi, kemudian diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Masih kubus ya. Kita lanjutkan dengan jaring-jaring dan luas sisi kubus. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring? Misalnya kubus ini akan kita potong beberapa rusuknya. Beberapa rusuknya kita potong ya. Misalnya seperti ini. Akan saya potong ya. Kemudian ini ya. Kemudian ini. Ya. Nah, ini. Jadi kubus tadi sudah saya potong beberapa bagiannya. Maka bentuknya seperti ini. Ini salah satu bentuk daripada jaring-jaring kubus ya. Salah satu aja bentuk ini. Jadi jaring-jaring kubus itu banyak. Ini baru satu aja. Ya, seperti ini. Jadi kalau ada jaring-jaring seperti ini bisa dibuat sebuah kubus ya. Contoh yang lain misalnya saya ambil
Ini ya. Nah ini. Nah contoh yang lain seperti ini. Ini jaring-jaring kubus bukan. Nah kalau jaring-jaring kubus berarti kalau kita itu bentuk bisa menjadi sebuah kubus ya. Nah jaring-jaring kubus apa bukan? Kita lihat ya. Jadi kubus apa enggak, kita lipat-lipat. Seperti ini ya. Nah ya. Nah lihat begini. Kemudian kita tutup begini ya. Nah ini jadi sebuah kubus, berarti ini termasuk jaring-jaring kubus. Jadi yang bisa dibuat sebuah kubus itu namanya jaring-jaring kubus. Jadi ada juga yang tidak bisa dibuat kubus, misalnya seperti ini ya. Saya ambilkan ya. Nah misalnya ini nih, ini jaring-jaring kubus apa bukan ya? Kalau bukan berarti tidak bisa dibuat kubus. Nah kita buktikan ya, ini jaring-jaring kubus apa bukan. Nah, menurut kamu jaring-jaring kubus apa bukan? Ya mungkin ada yang iya, ada yang enggak ya. Nah kita lihat, kita buktikan ya. Nih kita lipat-lipat menurut rusuknya ya, seperti ini kan. Nah ya ternyata ini bukan jaring-jaring kubus. Kenapa? Karena ini tidak ada tutupnya ini ya. Nah ini jadi double ya. Nah kan seperti ini ya. Nah berarti yang bentuk seperti ini, yang jaring-jaring bentuknya seperti ini, berarti ini bukan jaring-jaring kubus, karena ini tidak bisa dibuat kubus ya. Misalnya lagi kita ambil yang lain. Nah ini jaring-jaring kubus apa bukan? Jaring-jaring kubus apa bukan? Ya kita lihat ya. Ini jaring-jaring kubus. Coba kita lihat. Kita lipat-lipat menurut garis-garis rusuknya ya. Nah ya, jadi kubus ya. Nah, berarti bentuk seperti ini adalah jaring-jaring kubus karena bisa dibuat sebuah kubus. Contoh beberapa jaring-jaring kubus. Ya, kita lanjutkan. Masih jaring-jaring kubus ya. Misalnya ini. Misalnya ada soal ini. Ya, jadi jaring-jaring kubus ini saya kasih angka 1 2 3 4 sampai 6. Biasanya ada soal seperti ini. Dari jaring-jaring kubus tersebut, misalnya nomor 2 itu sebagai alasnya. Nomor 2 ini alasnya. Nah, biasanya pertanyaannya nomor berapakah sebagai tutupnya. Jadi tutupnya itu nomor berapa? Nah, mungkin kalian bisa jawab ya, yang mana kira-kira? Bisa mungkin nomor 4 jawabannya, bisa 5 mungkin ya. Bisa nomor 6 mungkin. Tapi kalau nomor 1 nomor 1 dengan nomor 3 kan tidak mungkin, karena dia melipat ini ya. Jadi kemungkinannya bisa 4, bisa 5, bisa 6. Ya menurut kamu yang mana ya? Kita buktikan ya. Jadi kalau ini alasnya nomor 2, berarti tutupnya nomor berapa ya? Kita lipat. Ini kan? Nah, jadi alasnya kan yang bawah ini nomor 2. Nah, berarti yang atas. Nah, berarti yang atasnya nomor 5. Jadi tutupnya nomor 5 ya. Jadi kalau alasnya nomor 2, nah berarti tutupnya nomor 5. Kalau bentuk jaring-jaringnya seperti ini. Ya. Nah, sekarang sekali lagi pertanyaannya. Bagaimana kalau alasnya nomor 4? Nah, alasnya nomor 4 berarti tutupnya nomor? Iya, ya. Kita lihat. Nah, ini kan? Nah, ini kan? Ya, jadi kalau alasnya nomor 4, berarti tutupnya nomor 6. Ya, bisa ya? Ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai jaring-jaring kubus ya. Di antaranya bentuknya seperti ini tadi ya. Jadi ada 6 buah persegi ya, ada 6 buah persegi yang bentuknya kongruen. Ukuran dan bentuknya sama ya. Masih ingat kongruen, bentuk dan ukurannya sama. Kita akan lanjutkan dengan bagaimana mencari luas sisi atau luas permukaan kubus. Nah, kubus ini kan terdiri dari 6 buah persegi yang bentuknya ukurannya sama atau kongruen. Jadi kita ingat luas persegi itu apa?
Ya, sudah tahu ya, luas persegi adalah sisi kali sisi. Jadi kalau ada persegi misalnya seperti ini persegi, maka luas persegi adalah ya, luas persegi yaitu ya sisi kali sisi ya. Kalau misalnya sisinya S, atau bisa juga disingkat yaitu S kuadrat. Ya. Ya, kalau begitu berarti luas sisi kubus adalah, karena sisi kubus ini terdiri dari 6 buah persegi, ya, maka luas sisi kubus atau luas permukaan kubus adalah berarti 6 kali S kuadrat, atau disingkat dengan 6S kuadrat. Ya, jadi ini rumusnya untuk mencari luas permukaan atau luas sisi kubus. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh soal. Contoh soal. Panjang sebuah rusuk kubus 5 cm. Tentukan A. Luas sisi atau permukaan kubus tersebut. B. Jumlah panjang rusuk kubus tersebut. Kita jawab dulu yang A ya. Ya, jadi yang A tadi apa? Luas permukaan atau luas sisi kubus. Luas sisi kubus apa rumusnya tadi? L sama dengan 6S kuadrat. Ya, berarti 6 kali S-nya adalah panjang rusuk. Ya, rusuk ini kan. Ini rusuk kubus. Ini apa? 5 cm. Ya, ini 5 cm, 5 cm semua. Berarti 6 kali 5 kuadrat. 6 kali 5 kali 5. Berapa? 6 kali 5 kali 5. 6 kali 5 30. 30 kali 5. Ya, 30 kali 5 yaitu 150 cm persegi. Ya, berarti luas permukaan kubus tersebut adalah 150 cm persegi. Kemudian yang B, jumlah panjang rusuk-rusuk kubus tersebut. Jumlah panjang rusuknya ini rusuknya kan ada ini. Nah, ini rusuk. Ada berapa rusuknya tadi? Rusuk kubus ada 12 ya. Nah, ada 12. Yang bawah 4, yang atas 4, kemudian yang tegak 4. Jadi ada 12. Ya, jadi jumlah panjang rusuk adalah ya, jumlah panjang rusuk rusuknya berarti sama dengan, nah, berarti ada 12 kan, rusuknya 12 kalikan dengan rusuk kubusnya 5 cm, berarti 12 kali 5 yaitu 60 cm. Ya, contoh yang kedua. Keliling alas sebuah kubus 28 cm. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Yang dimaksud keliling alas itu apa? Ini misalnya ini apa, kubus ya. Misalnya kita ambil saja alasnya, misalnya yang ini alasnya. Nah, keliling alas itu berarti keliling alas kubus berarti ini kelilingnya ini. Nah, ini kelilingnya. Jadi 4 buah rusuk ya ini. Ini jumlahnya 28. Jadi ini tambah ini tambah ini tambah ini 28. Ya, berarti berapa satu rusuk ini? Karena ada 4 ya. Ya, kelilingnya kan 4 buah rusuk nih. Nah, berarti satunya ada berapa? Berarti 28 bagi 4 dulu. Berarti satu buah rusuknya adalah, ya, jadi caranya, ya, perhatikan, kita jawab. Jadi, keliling alas sebuah kubus, keliling alasnya adalah tadi berapa? Keliling alasnya ada 28 ya, senti. Nah, kita harus cari dulu satu buah rusuk ini berapa senti ya caranya. Jadi panjangnya rusuk kita cari dulu, yaitu 28 kita bagi dengan 4 ya, karena ada 4 tadi kan, berarti sama dengan 7 cm. Jadi satu rusuk ini 7 cm. Nah, kemudian pertanyaannya tentukan luas permukaan kubus tersebut. Ya, tadi berarti luas permukaannya atau luas sisinya. Luas permukaannya berarti sama dengan rumusnya yang tadi adalah 6S kuadrat.
ya kan? Berarti sama dengan 6 kali S-nya yaitu 7. 6 kali 7 kali 7. 6 kali 7 42, ya kan? 42 kali 7 yaitu 294 cm persegi. Baik, kita lanjutkan dengan volume kubus ya. Nah, volume kubus mungkin sudah tahu ya rumusnya apa dulu tuh di sekolah dasar. Ya, yaitu sisi kali sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk kali rusuk ya. Ya, misalnya kalau misalnya ini ada kubus, misalnya ini disingkat dengan S ya, S ini sama 2S, kesini juga S, kesini juga S, maka volume kubus adalah S kali S kali S ya, atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Kita singkat saja dengan S ya, S kali S kali S. Nah, berarti S pangkat 3 ya. Jadi volume kubus adalah S pangkat 3 ya. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh soal untuk volume ya. Panjang sebuah rusuk kubus 4 cm. Tentukan A. Volume kubus tersebut, luas permukaan kubus tersebut, jumlah panjang rusuk kubus tersebut. Nah, kita jawab dulu sama-sama yang A dulu. Ya. Yang A. Nah, rumus volume apa tadi? Volume rumusnya adalah S pangkat 3. S itu adalah panjang rusuk ya. Berarti S-nya itu 4. Nah, berarti 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4. Berapa 4 kali 4 kali 4? 4 kali 4 16. 16 kalikan 4 lagi berarti 64 cm kubik. Ya, kalau kubik angka 3 ya. Kalau luas angka 2 ya. Ya, sekarang yang B. Yang B, luas permukaan kubus tersebut. Yang kayak tadi lagi. Luas permukaan kubus apa tadi rumusnya? 6S kuadrat. Berarti 6 kali 4 kali 4. Ya, 6 kali 4 kali 4 yaitu berapa? 6 kali 4 kali 4? Ya, 96 cm persegi kalau yang ini. Nah, kemudian yang C, jumlah panjang rusuk. Nah, panjang rusuk. Jumlah panjang rusuk-rusuknya. Nah, rusuk-rusuknya kan ada 12 ya, berarti sama dengan 12 kali rusuknya 4. Ya, berarti 12 kali 4 yaitu 48 cm. Nah, cm ini tidak usah pakai apa-apa ya, cm aja. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dari pertama tadi ya, mulai dari bagian-bagian kubus sampai ke volume kubus. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan selalu jaga kesehatan ya, karena kesehatan itu hal yang paling menentukan kita. Jadi kalau kita tidak sehat, tidak bisa apa-apa ya. Jadi harus kita jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.